teman-teman semuanya, hari ini kita akan berdiskusi tentang pencegahan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir. Hiperbilirubinemia adalah akumulasi bilirubin dalam darah yang berlebihan, ditandai dengan adanya jaundice atau ikterus, yakni perubahan warna kekuningan pada kulit, pera, dan kuku pada tubuh bayi. Faktanya, hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir itu dapat terjadi selama bayi masih dirawat di rumah sakit maupun beberapa hari setelah bayi pulang dari rumah sakit. Pada bayi baru lahir normal, sekitar 60% itu dapat mengalami hiperbilirubinemia. Sedangkan pada bayi dengan lahir prematur itu hampir keseluruhannya mengalami hiperbilirubinemia. Apa sih penyebab dari hiperbilirubinemia ini? Yang pertama, adanya peningkatan bilirubin tidak terkonjugasi, adalah pigmen warna yang larut dalam lemak. Kedua, adanya peningkatan bilirubin terkonjugasi yang larut dalam air. Lalu adanya ketidaksesuaian antara golongan darah ibu dengan bayi. Penyandang diabetes mellitus, lalu terjadinya suprahematop, yaitu pendarahan pada selaput otak, memar, trauma lahir dan keterlambatan pengeluaran mekonium, infeksi, ketidakseimbangan antara produksi dan eliminasi bilirubin, serta prematuritas, yakni kelahiran sebelum usia 30. Apa aja sih tanda dan gejala klinis yang dapat kita temui pada bayi dengan hiperbilirubinemia? Yang pertama, adanya peningkatan pigmen warna kuning bilirubin di tubuh, baik itu pada kulit, pera, dan kuku. Lalu, feses berwarna seperti tempul, yaitu berwarna pucat. Timbulnya rasa kantuk pada bayi, tidak kuat menghisap ASI ataupun susu formula, muntah, kejang, dan mata berputar ke atas. Apa aja sih faktor-faktor yang berhubungan dengan hiperbilirubinemia ini? Yang pertama ada usia kehamilan. Bayi dengan kelahiran prematur itu memiliki risiko yang tinggi mengalami hiperbilirubinemia ini. Lalu adanya jenis persalinan, baik itu normal maupun besar. Lalu yang ketiga ada jenis kelamin bayi. Beberapa penelitian mengatakan bahwa bayi dengan jenis kelamin laki-laki itu memiliki prevalensi yang lebih tinggi mengalami hiperbilirubinemia dibandingkan bayi jenis perempuan. Lalu adanya pemberian ASI yang kurang, inkompatibilitas ABO, atau adanya perbedaan antara golongan darah ibu dengan golongan darah bayi, lalu adanya peningkatan jumlah sel darah merah. Berikut jenis-jenis ikterus. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ikterus fisiologik atau ikterus normal. Bentuk ikterus ini umumnya terjadi pada bayi baru lahir dengan kadar bilirubin tak terkonjugasi pada minggu pertama itu sekitar melebihi 2 mg per liter. Frekuensi ikterus pada bayi cukup bulan sekitar 50-60% dan kurang bulan itu lebih tinggi hingga 40%. Umumnya fenomena ikterus fisiologik ini ringan dan dapat membaik tanpa pengobatan. Yang kedua ada ikterus non-fisiologik, yaitu ikterus yang terjadi sebelum usia 24 jam. Setiap peningkatan kadar bilirubin serum memerlukan fototerapi. Peningkatan kadar bilirubin total serum lebih dari 0,5 mg per liter per jam. Adanya tanda-tanda penyakit yang mendasar pada setiap bayi seperti timbulnya muntah, letargis, malas menyusu, penurunan berat badan yang cepat, akne, atau tubuh yang tidak stabil. Ikterus yang bertahan setelah 8 hari pada bayi cukup bulan atau setelah 14 hari pada bayi cukup bulan. Lalu jenis hiperbilirubinemia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hiperbilirubinemia tidak terkonjugasi atau indirect, disebabkan karena adanya peningkatan bilirubin serum tidak terkonjugasi atau yang larut dalam lemak, gangguan ambilan oleh hati, penurunan asupan minum. Tata laksana yang dapat diberikan pada hiperbilirubinemia tidak terkonjugasi ini adalah melakukan fototerapi, transfusi putar, hidrasi atau asupan cairan, anti kejang, dan mencegah dengan deteksi dini. Yang kedua ada hiperbilirubinemia terkonjugasi atau direct ataupun larut dalam air disebabkan oleh adanya peningkatan bilirubin direct dan juga dapat disebabkan oleh adanya proses infeksi. Tata laksana yang dapat diberikan untuk hiperbilirubinemia terkonjugasi adalah koreksi atau persiapan prabedah, medikasi, cegah dengan deteksi dini, pemeriksaan fungsi hati, penapisan, pouch, USG abdomen.
Oke, selanjutnya pengobatan yang dapat diberikan untuk kejadian hiperbilirubinemia. Yang pertama itu fetoterapi atau terapi sinar intensif dan paparan sinar tidak langsung dapat mempercepat proses penurunan bilirubin. Lalu adanya intravena imunoglobulin, penghentian ASI sementara yaitu sekitar 24-48 jam yang dapat menurunkan bilirubin serum. Lalu ada terapi medikamentosa yang dapat menurunkan kadar bilirubin. Selanjutnya, langkah pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak mengalami hiperbilirubinemia pada bayi. Yang pertama, pemberian pendidikan kesehatan tentang hiperbilirubinemia pada ibu dan keluarga. Lalu yang kedua, pemeriksaan golongan darah. Yang ketiga, penilaian klinis, baik penilaian kondisi ibu. Lalu yang keempat, tidak memberikan cairan tambahan rutin seperti dextrose atau air pada bayi yang mendapat ASI yang tidak mengalami dehidrasi. Lalu yang terakhir, ciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu dalam pemberian ASI dan memotivasi ibu untuk menyusukan bayi sedikitnya 8-12 kali sehari selama beberapa hari pertama kelahiran. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Dan terima kasih telah menyaksikan.